Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Zahra dari 12 ATKP 2 dari SMK Bela Nusantara Cianjur. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghargaan pegawai. Istilah penghargaan sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Kata penghargaan seringkali dihubungkan dengan prestasi dan pencapaian seseorang. Kata penghargaan berasal dari bahasa Latin yaitu appreciato dan dalam istilah Inggris yaitu reward, yang bermakna sebagai bentuk apresiasi yang diberikan kepada seseorang atas pencapaian prestasi, baik oleh perorangan maupun oleh suatu lembaga. Istilah penghargaan juga diartikan oleh beberapa ahli, yaitu ada Tohardi, Simomora, dan Mahmudi. Tujuan pemberian penghargaan adalah yang pertama untuk mendapat pegawai yang berkualitas, karena untuk mendapatkan penghargaan tersebut pegawai harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, mempertahankan pegawai yang sudah ada. Dengan penghargaan yang kompetitif, perusahaan dapat mempertahankan pegawai yang potensial dan berkualitas untuk tetap bekerja. Yang ketiga, menjamin keadilan. Dan yang terakhir yaitu perubahan sikap dan perilaku. Penghargaan yang layak dan adil bagi pegawai dapat memperbaiki sikap dan perilaku yang dapat menguntungkan dan memengaruhi produktivitas kerja. Selanjutnya, jenis-jenis penghargaan. Penghargaan ini dibagi menjadi dua. Ada penghargaan ekstrinsik, ada penghargaan intrinsik. Yang pertama, penghargaan ekstrinsik. Penghargaan ekstrinsik adalah segala sesuatu yang akan diterima oleh seseorang dari lingkungan tempat ia bekerja, dan penghargaan yang akan diperoleh tersebut sesuai dengan harapannya. Biasanya penghargaan ini itu berbentuk tangible atau dapat dirasakan secara fisik. Penghargaan ekstrinsik yang pertama adalah insentif. Insentif merupakan pemberian uang di luar gaji yang diberikan oleh pimpinan atau perusahaan. Yang kedua ada bonus. Yang ketiga ada penghargaan secara formal. Penghargaan secara formal bisa berbentuk sertifikat atau medali. Selanjutnya ada pujian dan promosi jabatan. Yang kedua ada penghargaan intrinsik. Penghargaan ini diartikan sebagai segala sesuatu yang dirasakan langsung oleh seseorang ketika dirinya melakukan sesuatu. Contoh yang pertama yaitu pencapaian prestasi. Yang kedua ada otonomi. Otonomi ini dapat dirasakan ketika seorang pegawai tersebut diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya saat pertemuan atau rapat. Yang terakhir ada pertumbuhan pribadi. Nah, yang tadi itu merupakan penjelasan dari penghargaan pegawai di lingkungan perusahaan. Penghargaan pegawai di lingkungan perusahaan dengan di lingkungan pemerintahan akan berbeda, karena penghargaan pegawai di perusahaan diberikan sesuai aturan perusahaan tersebut. Berbeda dengan penghargaan untuk PNS, penghargaan tersebut diatur oleh undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Contoh penghargaan untuk PNS yang pertama itu adalah untuk PNS yang masa kerjanya 15 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Yang selanjutnya ada penghargaan kepada pensiun PNS janda atau duda. Contohnya seperti ini. Jadi, penghargaan tersebut diberikan sebagai ucapan terima kasih atas pengabdian dan kesetiaan kepada pemerintah yang telah memasuki masa pensiun. Selanjutnya ada penghargaan jabatan, ada penghargaan PNS, CPNS, dan PTT atau KKI. Tapi, penghargaan tersebut diberikan pada pegawai yang cacat atau meninggal dalam menjalankan tugas. Selanjutnya ada taperum. Taperum itu adalah bentuk bantuan berupa uang muka pembelian rumah. Yang selanjutnya ada uang duka wafat. Tentunya uang duka wafat ini diberikan sebagai tanda duka cita yang diberikan kepada keluarga PNS. Selanjutnya ada asuransi. Asuransi adalah bentuk jaminan pembayaran uang kepada PNS yang dilakukan pada akhir masa bakti. Yang terakhir ada penghargaan untuk PNS yang kinerjanya luar biasa, yaitu penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena syarat-syarat yang harus dipenuhi PNS tersebut cukup berat. Dan penghargaan ini diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Syarat-syaratnya salah satunya ada penilaian prestasi kerja dalam 2 tahun terakhir bernilai baik. Selanjutnya, telah bekerja sebagai PNS secara terus-menerus paling singkat selama 10 tahun. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang ataupun berat, dan masih banyak lagi. Selain penghargaan di perusahaan atau di pemerintahan, kita juga sering menemukan penghargaan di sekolah maupun di ruang lingkup yang lain.
Di sini ada contoh dari penghargaan di lingkungan sekolah. Jadi, penghargaan tersebut merupakan contoh dari penghargaan kepada seseorang yang berprestasi. Jadi, pemberian penghargaan pegawai itu sangat perlu dilakukan, karena selain berpengaruh kepada pegawai tersebut, juga berpengaruh kepada perusahaan. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa cari di Google ataupun di referensi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak terjadi kesalahan. Saya Rania Nurjara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.